Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini. Apa maksudmu dengan itu, rekan Taois Han? Jika kamu tidak bermaksud tidak menghormati kami, lalu mengapa kamu menyambut kami dengan klon belaka? Han Li bertanya. Klon, sekarang giliran Mo Jianli yang terkejut. Dia buru-buru menyapu indera spiritualnya ke arah lelaki tua itu, tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah bahwa aura lelaki tua itu tak terduga olehnya, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Pria tua itu agak terkejut, dan setelah menatap Han Li sebentar, dia terkekeh, "Kamu memiliki mata yang luar biasa, rekan Taois Han, saya harus mengatakan, saya benar-benar terkesan. Namun, fakta yang saya maksud tidak ada rasa tidak hormat kepada kalian berdua masih tetap benar. Saya yakin Anda pernah mendengar sebelum kedatangan Anda bahwa saya saat ini dalam pengasingan, dan itu adalah kebenaran. Tubuh asli saya memang sedang dalam pengasingan dan tidak dapat bertemu kalian berdua, itulah sebabnya saya harus mengirim klon ini. Sejujurnya, saya berencana untuk bertemu dengan rekan Daois Sueran dan rekan Daois Heilin menggunakan klon ini juga," pria tua berjubah putih itu mengakui. Ekspresi Mo Jianli sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara laki-laki asing terdengar dari luar paviliun. "Kamu berencana untuk menyambut kami hanya dengan klon. Di mana ketulusanmu, saudara roh? Mungkinkah kamu berada dalam pengasingan hidup dan mati? Jika tidak, apakah kami tidak layak bertemu dengan tubuh aslimu?" Begitu suara itu menghilang, dua sosok makhluk asing berkulit gelap dengan lapisan sisik menutupi separuh tubuhnya melangkah ke aula. Keduanya sangat mirip dalam penampilan, dan salah satu dari mereka memiliki lapisan cahaya merah mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, sementara bola ki hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menarik asal-usul dunia terdekat. "Ki tanpa henti, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda lebih cepat, sesama Taois. Saat ini saya tidak berada dalam pengasingan hidup dan mati, tetapi pengasingan ini sangat penting, dan semuanya akan sia-sia jika saya keluar terlalu dini," pria tua berjubah putih itu menjelaskan sambil tersenyum. Aku harus mengajarimu." Salah satu makhluk asing langsung marah, tetapi rekannya memotongnya, dan berkata, "Tidak apa-apa, saudara Hei, bagaimanapun juga kita di sini bukan untuk berteman, jadi apa bedanya jika ini bukan tubuh asli saudara roh? Selama dia bisa memberi kita apa yang kita inginkan. Jangan buang waktu dengan argumen sia-sia. Omong-omong, siapa dua rekan Daois ini, Broter Roh? Anda tidak pernah menyebutkan bahwa Anda mengundang orang lain untuk kesepakatan ini." Sueran melemparkan tatapan dingin ke arah Han Li dan Mo Jianli saat dia berbicara, dan bahkan dengan kekuatan tahap Grand Ascension miliknya, Mo Jianli merasakan hawa dingin di punggungnya sebagai tanggapan atas tatapan Sueran. Jelas bahwa Sueran telah mengolah beberapa jenis teknik rahasia indera spiritual yang menjadi ancaman bahkan bagi makhluk tahap Grand Ascension. Kalau tidak, hanya tatapannya saja tidak akan memiliki efek intimidasi seperti itu. Adapun Han Li, dia tetap sama sekali tidak tergerak oleh tatapan Sueran, dan kedua makhluk asing itu bertukar pandangan terkejut setelah melihat ini, diikuti dengan penghinaan di wajah mereka sedikit surut. "Izinkan saya untuk menjelaskan, rekan Daois Sueran. Menelusuri kembali ke awal, kalian berdua bahkan bukan orang pertama yang saya dekati untuk kesepakatan ini. Sebaliknya, rekan Daois Sisin. Meskipun rekan Daois Sisin telah binasa, rekan Daois Han dan rekan Daois Mo telah membawa tokennya kepadaku, jadi aku tentu saja tidak bisa menolaknya. Syukurlah, aku memiliki cukup jimat petir Sanxing untuk kalian semua, tetapi sebagai gantinya, kalian harus memberikan apa yang kuinginkan," kata pria tua itu.
Kami berdua bertekad untuk mendapatkan jimat petir Sanshing itu, Brother Roh. Kami segera bergegas setelah mendengar bahwa Anda menawarkan jimat ini dalam kesepakatan, dan kami membersihkan seluruh gudang harta karun di pulau kami, jadi beritahu kami apa yang Anda inginkan. Selama itu adalah sesuatu yang kita miliki, kita pasti akan menyerahkannya, kata Sueran dengan serius. Hal yang sama berlaku untuk rekan Taois Han dan saya sendiri, kami juga bersedia melakukan segala daya kami untuk mengamankan jimat petir Sanshing itu, Mo Jianli menimpali juga. Hehe, tidak perlu terburu-buru. Saya membuat teh roh ini sendiri, silakan minum dulu sebelum kita melanjutkan diskusi, kata lelaki tua itu. Alis kedua makhluk tahap Grand Ascension sedikit berkerut setelah mendengar ini, tetapi setelah bertukar beberapa kata melalui transmisi suara, Sueran mengangguk, dan berkata, baiklah, saya pernah mendengar bahwa teh roh dari ras roh Anda cukup luar biasa, tidak ada salahnya untuk mencicipinya. Dengan demikian, dua makhluk asing tahap Grand Ascension juga duduk di dua kursi terdekat. Monyet putih kecil tampaknya sangat cerdas, dan mereka berlari untuk menuangkan cangkir teh roh untuk dua makhluk berkulit gelap bahkan tanpa memerlukan instruksi dari Raja Roh, dan baru kemudian mereka pergi dari aula. Setelah Sueran dan Heilin juga minum teh, lelaki tua berjubah putih itu akhirnya mengejar. Aku tahu bahwa kalian berempat di sini untuk jimat petir Sanshing, tapi sebelum kita memulai diskusi kita, aku harus bertanya apakah ada harta atau bahan langka yang kamu minati selain dari jimat itu. Kamu bisa melihatnya pada daftar yang telah saya susun sebelum memutuskan apa yang Anda inginkan. Jika tidak, setelah ketentuan DL diselesaikan, ketentuan tersebut tidak dapat diubah. Tidak perlu untuk itu, kami datang jauh-jauh ke sini khusus untuk jimat itu. Tidak peduli betapa berharganya harta lainnya, mereka tidak akan berguna bagi kami jika kami tidak dapat melampaui kesengsaraan surgawi berikutnya, Sueran langsung menjawab dengan gelengan kepala. Heilin hanya diam dengan senyum dingin di wajahnya, bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan itu. Mo Jianli menjawab, jawabanku sama. Bagaimana denganmu, rekan Taois Han? Aku sebenarnya cukup tertarik untuk melihat apa lagi yang bisa kamu tawarkan, Brother Roh, kata Han Li sambil tersenyum. Kalau begitu, tolong lihat daftarku, Kakak Han. Pria tua itu tidak membuang waktu dan segera mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan bola cahaya biru. Han Li menangkap bola cahaya biru untuk menemukan bahwa itu adalah slip giok hijau, dan dia segera menempelkannya ke dahinya sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke arahnya, dan setelah beberapa saat, Han Li melepaskan batu giok dari dahinya dengan desahan lemah sebelum melemparkannya kembali ke Raja Roh. Tidak satu pun dari barang-barang itu yang menarik bagimu, rekan Taois Han. Pria tua berjubah putih itu bertanya sambil menyimpan batu giok itu. Setiap item dalam daftar sangat berharga, dan beberapa di antaranya sangat sulit ditemukan bahkan di alam lain. Namun, tidak satu pun yang menarik bagiku seperti jimat petir Sanshing, jawab Han Li. Pria tua itu tidak terlalu terkejut mendengar ini. Sayang sekali, aku juga sangat menghargai jimat itu dan akan sangat senang jika kamu bisa menerima penggantinya, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Baiklah, kami berempat telah membuat keputusan, jadi beritahu kami apa yang termasuk dalam kesepakatan yang Anda usulkan. Anda juga harus mencari sesuatu yang cukup berharga sebagai gantinya, bukan? Heilin bertanya dengan tidak sabar. Hehe, aku yakin kalian berempat menyadari betapa berharganya jimat petir Sanshing, barang yang aku inginkan sebagai gantinya tentu saja tidak akan jauh nilainya. Namun, aku yakin tidak ada dari kalian yang memiliki barang ini. Kalau tidak, saya pasti sudah mengungkapkan apa itu, jawab pria tua itu. Suratmu tidak menetapkan barang apapun untuk ditukar. Sebaliknya,
Kamu menyiratkan bahwa kamu ingin kami melakukan sesuatu yang sangat berbahaya sebagai ganti jimat itu. Karena itu, jangan meremehkan kami makhluk tahap kenaikan besar di laut. Laut jauh lebih berlimpah dengan sumber daya yang berharga daripada makhluk dari ras kecil seperti yang dapat Anda bayangkan. Kami telah menemukan 7 atau 8 gua dasar laut kuno, dan beberapa harta di sana tidak kalah berharganya dengan jimat petir Sanxing. Mungkin Anda akan bersedia untuk berubah pikiran jika kami mengeluarkan beberapa dari barang-barang itu, kata Sueran. Saya juga menemukan beberapa peluang ajaib selama kultivasi saya dan memperoleh harta yang bernilai sama dengan jimat petir Sanxing. Jika tidak, saya tidak akan melakukan perjalanan ini, Mo Jianli menimpali dengan ekspresi percaya diri. Han Li hanya diam dengan senyum tipis di wajahnya. Aku yakin kalian semua memiliki harta yang tidak kalah nilainya dari jimat petir Sanxingku, tapi seperti bagaimana jimat ini merupakan bagian integral dari transendensi kesengsaraan surgawimu, barang yang aku cari juga menyangkut kelangsungan hidupku. Saya tidak akan menukar jimat petir Sanxing saya dengan yang lain, kata pria tua itu dengan tegas. Tidak perlu membuang waktu lagi, rekan Daois Roh, beritahu kami dengan tepat apa yang Anda ingin kami lakukan, desak Mo Jianli. Baiklah, keinginanmu adalah perintahku. Saat ini aku membutuhkan ancaman waktu untuk menyelamatkan hidupku, dan aku bersedia menukar 1 jimat petir Sanxing untuk setiap utas waktu, bagaimana menurutmu? Lanjut pria berjubah putih itu. Semua orang sedikit goyah setelah mendengar ini, dan Hei Lin langsung marah. Kamu membutuhkan trade of time. Apakah itu seharusnya menjadi lelucon? Bagaimana kita bisa menemukan barang legendaris seperti itu? Trades of time adalah benda luar biasa yang hanya bisa lahir di sungai waktu, yang mengandung hukum waktu. Namun, tidak mungkin sungai waktu dapat muncul di alam bawah seperti alam roh, hanya di alam abadi sejati seseorang dapat menemukan beberapa sungai yang luar biasa ini. Ekspresi Mo Jianli juga menjadi gelap setelah mendengar ini. Saudara roh, apakah Anda mengusulkan kesepakatan ini tanpa ketulusan? Han Li secara alami juga membaca tentang Threads of Time dan Rivers of Time di beberapa buku tebal kuno, dan dia membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif saat dia dengan cepat meninjau informasi yang telah dia baca. Bahkan di antara semua harta yang hanya ada dalam legenda, Threads of Time dianggap sangat berharga, dan efek utamanya adalah dapat memperpanjang umur seseorang. Dikatakan bahwa kekuatan waktu yang dijiwai dalam satu Thread of Time dapat memperpanjang umur manusia atau kultivator tingkat rendah hingga lebih dari 1000 tahun, sedangkan untuk makhluk sekaliber mereka, Thread of Time memiliki kemampuan luar biasa untuk menunda kesengsaraan surgawi. A Thread of Time dapat menunda kesengsaraan surgawi kecil selama lebih dari 500 tahun dan kesengsaraan surgawi besar selama lebih dari 1 abad. Tentu saja, itu hanya legenda karena tidak ada yang pernah benar-benar melihat utas ini beraksi. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada sungai waktu yang pernah muncul di alam bawah manapun. Mungkinkah Raja Roh meminta barang ini karena dia? Han Li mengalihkan pandangannya ke arah pria tua berjubah putih itu, dan tatapan aneh muncul di matanya. Raja Roh terkekeh, hehe, aku tidak akan berani menyia-nyiakan waktumu dengan membuat lelucon hambar seperti itu, sesama Daois. Utas waktu paling premium memang hanya bisa lahir di sungai waktu, tapi aku tidak secara khusus membutuhkan utas waktu kaliber itu. Bahkan jika Anda dapat menemukan Threads of Time dengan kaliber terendah, saya akan menukar jimat petir Sanxing tanpa ragu-ragu. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan Threads of Time yang muncul secara alami, tetapi bukan tidak mungkin bagi kami untuk menyempurnakan Threads of Time buatan. Hei Lin dan Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum keduanya berpikir keras. Sebaliknya, sebuah pikiran tampaknya tiba-tiba muncul di benak Sueran, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Sepertinya kamu sudah tahu apa yang aku maksud, rekan Taois Sueran, kata Raja Roh. Kakak Sue, Hei Lin menoleh ke Sueran dengan ekspresi ingin tahu, sementara Han Li dan Mo Jianli bertukar pandang diam. Jika saya tidak salah, Anda pasti mengacu pada laba-laba Asura yang hanya dapat ditemukan di alam Asura kecil, yang muncul beberapa tahun yang lalu. Selain itu,
Saya tidak bisa memikirkan tempat lain di mana Anda bisa dapatkan benang waktu buatan, kata Sueran. Alam Asura kecil, laba-laba Asura. Mo Jianli dan Heilin berseru serempak, sementara Han Li berkedip dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar dua nama ini. Itu benar. Laba-laba Asura terlahir dengan kemampuan bawaan untuk mengendalikan ruang dan waktu. Jika kamu bisa membunuh beberapa laba-laba ini, kamu seharusnya bisa menyempurnakan Thread of Time buatan dari intinya. Ini pasti akan jauh lebih mudah daripada mencari sungai waktu, jawab Raja Roh. Kamu benar-benar membuatnya terdengar sederhana. Mengesampingkan betapa berbahayanya alam Asura kecil dan betapa menakutkannya laba-laba Asura, pintu masuk ke alam itu telah runtuh selama pertempuran yang terjadi 200.000 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa mengaksesnya? Sueran mendengus dengan dingin. Saya secara alami telah membuat persiapan untuk itu. Silakan lihat ini, kata Raja Roh dengan senyum tipis, lalu membalik tangan untuk mengungkapkan bola cahaya merah. Han Li memfokuskan pandangannya pada bola cahaya merah untuk menemukan bahwa itu berisi batu seukuran kepalan tangan merah dengan permukaan yang sangat kasar yang penuh dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Asura Heart. Di mana kamu mendapatkan item ini, Broter Roh? Ekspresi Mo Jianli berubah drastis saat melihat benda itu. Sueran dan Heilin jelas juga mengenalinya, dan ekspresi tidak percaya juga muncul di wajahnya. Adapun Han Li, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hati Asura ini, jadi dia secara alami tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, Mo Jianli segera memberinya penjelasan melalui transmisi suara. Alam Asura kecil pernah muncul di wilayah selatan benua Tian Yuan kami 200.000 tahun yang lalu. Alamnya cukup kecil, tetapi semua yang ada di dalamnya sangat mirip dengan alam Asura, yang runtuh dan lenyap sama sekali di zaman kuno. Kehadiran laba-laba Asura adalah salah satu kesamaan paling simbolis antara kedua alam tersebut, sehingga banyak orang berspekulasi bahwa alam Asura kecil adalah bagian dari alam Asura yang entah bagaimana selamat selama keruntuhan yang terakhir. Untuk memperebutkan alam ini, beberapa ras super terdekat telah terlibat dalam bentrokan sengit, secara tidak sengaja menghancurkan pintu masuk ke alam, dan menyebabkannya menghilang lagi. Untuk itu, semua ras super sangat menyesal karena waktu yang sangat lama. Transmisi suara Mo Jianli terputus di sana. Begitu, jadi apa Asura Heart ini? Kamu sepertinya sangat terkejut melihatnya, Han Li juga bertanya melalui transmisi suara. Asura Heart adalah item yang dimanifestasikan dari hati makhluk kuat di alam Asura kecil. Mengandung sejenis energi misterius yang unik di alam Asura kecil, dan awalnya hanya digunakan untuk penyempurnaan alat dan pil. Tetapi setelah pintu masuk ke alam hancur, beberapa orang menemukan bahwa hati ini dapat digunakan bersama dengan jenis formasi super kuno yang mati untuk langsung memasuki alam Asura kecil. Namun, selama ini, mereka yang memasuki alam Asura kecil akan menyempurnakan hati Asura menjadi semacam harta pelindung untuk melawan perlawanan dari alam. Energi di dalam harta itu perlahan-lahan akan dikeluarkan, dan setelah habis, perlawanan dari alam Asura kecil akan secara otomatis mengeluarkan orang itu. Sayangnya, makhluk yang memiliki hati Asura di alam Asura kecil sangat sulit untuk dibunuh, jadi tidak banyak hati Asura ini yang ada. Setelah pintu masuk ke alam runtuh, hampir semua hati Asura yang tersisa habis seiring waktu, jadi cukup mengejutkan bagi saya bahwa Raja Roh memilikinya, Mo Jianli menjelaskan. Han Li mengangguk dengan ekspresi kontemplatif setelah mendengar ini. Saat mereka berdua berbicara satu sama lain, Sueran telah menerima hati Asura dari Raja Roh dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang, dan bertanya, ini memang hati Asura. Berapa banyak yang kamu miliki, Broter Spirit? 2, jawab Raja Roh. 2.
Setiap hati Asura hanya bisa memindahkan satu orang ke alam Asura kecil. Apakah Anda berencana untuk memilih kami berdua untuk memasuki alam Asura kecil? Sueran bertanya saat ekspresinya sedikit gelap. Ekspresi Mo Jianli juga sedikit berubah setelah mendengar ini. Yakinlah, sesama Taois, setelah beberapa perbaikan yang saya buat, hati Asura ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Namun, satu hati Asura hanya berisi energi yang cukup untuk satu orang untuk tetap berada di alam Asura kecil selama sekitar 1 bulan, dan dengan setiap setengahnya, Anda hanya akan dapat tetap berada di alam sekitar setengah bulan. Saya yakin dengan kemampuan Anda, ini akan lebih dari cukup waktu untuk melacak laba-laba Asura, jawab Raja Roh dengan tenang. Itu akan menjadi masalah keberuntungan mengingat terbatasnya waktu yang kita miliki, Sueran mendengus dingin. Jika aku mengingatnya dengan benar, kalian berdua memiliki garis keturunan dari dua roh sejati, laba-laba berkepala 6 api darah, dan laba-laba naga langit skala hitam, kan? Ini mungkin tidak cukup waktu bagi orang lain untuk melacak laba-laba Asura, tetapi dengan kemampuan sensorik garis keturunan untuk membimbing Anda, seharusnya ada peluang yang sangat bagus, jawab Raja Roh sambil tersenyum. Sepertinya kamu telah melakukan banyak pekerjaan rumah pada kami berdua, kata Sueran saat cahaya dingin melintas di matanya dan Heilin. Hehe, aku awalnya mengundang rekan Taois Sisin karena dia memiliki garis keturunan dari laba-laba jahat bermata 1000, yang seharusnya membuatnya lebih mudah untuk melacak laba-laba Asura di alam Asura kecil. Namun, mengingat dia tewas di alam iblis Penatua, saya hanya bisa berpaling kepada Anda. Syukurlah, alam Asura kecil bukanlah tempat yang besar, jadi bahkan tanpa kemampuan sensorik garis keturunan Anda akan memiliki beberapa peluang untuk melacak laba-laba Asura. Seandainya tidak karena kematian tak terduga rekan Daois Sisin dan saya sangat membutuhkan utas waktu ini, saya bahkan tidak akan mengizinkan saudara Mo dan rekan Daois Han untuk terlibat dalam kesepakatan ini. Namun, melihat mereka datang kepadaku dengan token yang relevan, aku hanya bisa menurut. Nah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, apakah kamu bersedia untuk menjelajah ke alam Asura kecil? Raja Roh bertanya. Tidak ada yang menawarkan jawaban langsung.